Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yuda Prasetyo, NPM 20310300141 dari Fakultas Usuluddin dengan prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Hari ini saya akan menyampaikan artikel dari tugas pribadi saya, Rasul Mengampu Ibu Mira Selviana. Langsung saja dengan judul Luka Karena Kata-Kata. Pernah baca berita di koran tentang seorang anak yang nekat gantung diri hanya karena diejek oleh teman-temannya? Si anak merasa malu, tertekan dan putus asa hingga mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Atau perkara anak muda yang selalu lempar ejekan atau ejekan antar tetangga akibat tersinggung ucapan, semua berasal dari kata-kata yang muncul dari lidah yang tak bertulang. Kamu kan tahu, target kita bulan ini. Bodoh banget sih. Kalau saya mengerjakan sambil merem aja ini mah selesai. Ujar bos Amelia yang pagi itu sudah menyambut di depan pintu ruang kerjanya. Konten semangat kerja menggebu-gebu Amelia di pagi dan ceria itu menjadi satu. Seperti es krim. Yes, bad mood and bad day-nya terhimpun jadi satu. Masih di lingkungan kerja, ada juga jenis teman yang menyebarkan virus surah suka ini. Bad mood, pagi hari mereka datang ke meja hanya untuk mengeluh, mulai dari masalah pribadi, rumah tangga, hal-hal sepele, office boss yang pemalas, di lingkungan kerja, teman yang teledor, hingga menyampaikan komentar-komentar yang negatif membuat kita down. Alhasil, selain mengaruhi mood, juga mengganggu konsentrasi kerja. Demikian pula, dalam pergaulan, ada juga jenis manusia yang memang hobi menjatuhkan mental orang lain. Kata-kata yang keluar dari bibirnya jauh dari manis. Kalau tidak mengomentari penampilan yang selalu ada cacat dan kurang, maka ia akan mengajak membicarakan kejelekan orang lain yang ia anggap lucu dan pantas dilecehkan. Dan mereka sepertinya menikmati kegelisahan rasa sakit akibat komentarnya. Sudah pasti. Ren, kok gemukan sih sekarang? Dia tuh pipinya sudah banyak seperti bakpao gitu, besar sekali. Komentar seorang kenalan Randy. Wah, Randy yang sudah tidak percaya diri dengan penampilannya makin nyungsep aja di hari itu tersebut. Saat reuni kawannya, langsung wajahnya muram. Dalam keluarga pun secara tidak disadari berlangsung dialog yang melukai lawan bicara. Contoh, dasar kamu ini masa begini aja nggak bisa sih? Ucap si ibu kepada sang anak yang sedang bersusah payah mengerjakan PR di rumahnya. Atau, anak siapa sih? Nah, ujar bapaknya terhadap anaknya. Padahal kita tahu anak tersebut adalah anak orang tua itu. Mengapa harus ditanya lagi? Itu sering terjadi di suasana keluarga. Terkadang orang tidak mudah menyadari akibat dari kata-kata yang ia lontarkan. Begitu ringan terucap tanpa perhitungan betapa besar risiko dari salah ucap atau salah persepsi. Bagaimana kata-kata bisa melukai? Tergantung relasi saat kedua orang tersebut sedang berkomunikasi. Relasi yang salah dengan si pendengar bisa mengakibatkan pengaruh negatif. Bila relasi baik, kata apapun terasa manis. Bila relasi sedang buruk, kata yang sama yang biasa diucapkan sebelumnya bisa berubah menjadi sumber masalah. Demikian pula, perbedaan latar budaya bisa menyebabkan perbedaan penerimaan dari kata yang terucap. Memang kata adalah bentuk ucapan verbal dari apa yang kita pikirkan dan rasakan. Namun, perasaan akan lebih tampil dalam tingkah laku non-verbal. Misalnya melalui intonasi, tekanan kata, mimik, dan sebagainya. Sebagai contoh kata, gemuk. Untuk seorang sahabat akan diterima lebih positif dibanding bila diucapkan oleh orang yang tidak dikenal atau kurang akrab dengan kita. Kata cantik, bila diucapkan dalam intonasi berbeda dalam sebuah kalimat, akan menghasilkan
makna yang berlawanan. Demikian pula milik seseorang mengucapkan kata-kata akan lebih berarti dibandingkan arti kata dasar tersebut. Seseorang yang dibesarkan di dalam lingkungan yang biasa menggunakan intonasi tinggi dalam bicara, secara tidak sadar menggunakan cara tersebut di lingkungan kantor, maka ia pun akan dicap si pemberat. Jadi seperti emosi seperti itu ya di dunia kerja kalau dia sudah di lingkungan, memang sudah logatnya. Saya pernah bertemu dengan orang yang mudah mengeluarkan kata-kata kotor dan menyebut aneka nama spesies kebun binatang. Bahkan dalam percakapannya secara otomatis dalam waktu 5 menit sudah lebih dari 5 tuh. 1, 2, 3, 4, 5 kata-kata. Orangnya cantik, bibirnya seksi, tapi alamak kata-katanya tidak berpendidikan. Mungkin waktu sekolah dulu itu sering bolos, atau dalam pelajaran budi pekerti bahasa Indonesia itu sering tidak masuk. Komentar teman lain yang jengkel mendengar kata-katanya. Bagi yang baru ketemu mungkin akan terkaget-kaget, berkesan kurang sopan dan urakan. Selidik punya selidik, ternyata ia bisa memakai kata-kata tersebut dalam percakapan sehari-hari, bahkan dengan orang tua sekalipun. Menurut psikolog, adanya seseorang yang gemar mencela, sarkastis, atau selalu bicara kasar. Setelah dicermati ternyata karena mereka termasuk orang yang terluka batinnya. Mereka biasa dibesarkan oleh orang tua yang sering melontarkan kata-kata kasar, makian, dan celaan. Luka batin akibat kata-kata tersebut terus tumbuh hingga mereka dewasa dan memengaruhi kepribadiannya. Ada pepatah seperti ini. Mulutmu harimau, perlu juga diresapi. Paling tidak agar tidak berhati-hati dalam berbicara. Jangan sampai kata-kata yang terlontar diartikan berbeda dengan maksud kehendak yang disampaikan. Bila sudah demikian, akan ada yang terluka, tersinggung, dan bahkan marah. Apa yang menurut kita biasa diinterpretasikan berbeda. Atau tidaklah sebaiknya kita mengikuti paham diam itu emas. Remember, dalam diam ada jeda untuk meresapi setiap kata yang hendak diucapkan. Dalam diam berarti sedikit kata yang terucap, maka makin sedikit kemungkinan membuat kesalahan atau luka. Meski dalam diam juga berarti akan timbul kesulitan mengerti kehendak orang tersebut. Senjata diam ini tidak selalu buruk menghadapi orang yang sedang emosi atau marah. Sikap diam akan menjadi air yang mengurangi kobaran api kemarahan. Sebab dengan diam bisa jadi ada empati. Dalam diam bisa jadi ada empati. Berarti sedang mendengarkan dan memberikan kesempatan melontarkan banyak kata yang menyesaki, dan sesudahnya biasanya mereka akan lega dan tinggallah si pendengar memberikan alasan dan solusi penyebab dari kemarahan tersebut. Seorang teman suka bercanda bila bos di tempat kerjanya suka melontarkan kata-kata yang mengandung amarah. Memang kita digaji oleh perusahaan sebagai karyawan. Separuh gaji tersebut untuk prestasi dan separuhnya lagi untuk dimarah-marah. Ujarnya santai. Baginya itu sebuah sikap untuk mengobati luka akibat kata-kata marah si atasan. Kalau lagi dimarahi atau dijelekin banyak orang, banyak-banyak doa aja kita. Orang yang teraniaya doanya akan dikabulkan, insya Allah. Celetuk ringan seorang teman saat mencoba menghibur hati yang terluka akibat kata-kata. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari artikel ini, kata-kata bisa lebih tajam daripada pisau. Dengan kata bisa melukai hati seseorang, dan bahkan kata-kata juga
kuasa merobek harga diri hingga merenggut hidup seseorang. Sekian, itulah penyampaian artikel dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.